17 tanya jawab seputar manasik haji bagian 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Pertanyaan pertama, apakah jamaah haji yang sakit harus wukuf di Arafah? Teman-teman, jamaah haji yang sakit dan dalam perawatan di KKHI atau singkatan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi tetap diikhtiarkan wukuf di Arafah jika keadaan memungkinkan atau sesuai kemampuan melalui mekanisme safari wukuf. Namun apabila tidak memungkinkan, maka hajinya akan dibadalkan oleh petugas. Pertanyaan kedua, apakah jamaah haji yang dirawat di rumah sakit harus mabit di Musdalifah? Bagi jamaah haji yang dirawat di rumah sakit, kewajiban mabitnya gugur dan tidak dikenakan dam, karena termasuk jamaah yang sedang uzur atau berhalangan. Pertanyaan ketiga, apakah jamaah haji yang sakit harus mabit di Mina? Teman-teman, bagi jamaah haji yang sakit, kewajiban mabitnya gugur dan tidak dikenakan dam karena termasuk jamaah yang uzur atau berhalangan. Pertanyaan yang keempat, apakah jamaah haji yang sakit harus melontar jamroh? Jamaah haji yang sakit tidak harus melontar jamroh sendiri karena boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi melontar jamroh itu bisa dibadalkan ya teman-teman. Kelima, apakah jamaah haji yang sakit harus tawaf ifadah? Ini ada dua jawaban ya teman-teman. Yang pertama, jamaah yang masih mampu secara fisik tetap melakukan tawaf ifadah sekalipun dengan cara menggunakan kursi roda atau mobil golf. Yang kedua, jamaah yang tidak mampu secara fisik atau makdub boleh mewakilkan tawaf ifadah kepada orang lain. Pertanyaan keenam, bagaimana cara jamaah haji yang dirawat di KKHI dan RSAS melakukan wukuf, melontar jamroh, dan tawaf ifadah? Cara pelaksanaan wukuf, melontar jamroh, dan tawaf ifadah bagi jamaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan Rumah Sakit Arab Saudi adalah sebagai berikut. Wukuf bagi jamaah haji yang sakit dengan cara safari wukuf pada pagi tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah haji yang sakit dan dirawat di KKHI diberangkatkan ke Arafah dengan menggunakan bus secara beriring-iringan. Tiba di Arafah, jamaah haji yang sakit tetap berada di dalam bis. Setelah masuk waktu wukuf ba'da zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari, pada setiap bis dilakukan prosesi acara wukuf seperti khutbah, sholat, zikir, dan doa yang dipimpin oleh pembimbing ibadah. Kira-kira pukul 14.00 acara wukuf ditutup, kemudian secara beriring-iringan bis kembali ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah. Cara wukuf seperti ini hajinya sah ya teman-teman. Adapun lontar jamroh bagi jamaah haji yang sakit dilakukan dengan cara diwakilkan kepada petugas dan didampingi keluarganya. Lalu tawaf ifadah bagi jamaah haji yang sakit dapat dilaksanakan dengan beberapa opsi. Yang pertama, ditawaf ifadahkan dengan kursi roda atau mobil golf. Yang kedua, menunda tawaf ifadah sampai kesehatannya memungkinkan, baik menanti di Arab Saudi maupun setelah ada kemampuan kembali lagi ke tanah suci untuk menyelesaikan tawaf ifadahnya. Yang ketiga, dalam kondisi tidak mungkin ditawaf ifadahkan karena alasan kesehatan, tawaf ifadahnya dibadalkan dengan mengikuti pendapat Atha bin Rabah
yang membolehkan membayar orang lain untuk melakukan badal tawaf ifadah. Imam Shihabuddin Ar-Ramli dan Fatwa Al-Azhar membolehkan badal tawaf ifadah dengan syarat orang yang dibadalkan dalam kondisi makdub atau orang sakit berat yang secara medis tidak mungkin sembuh kembali dan harus segera meninggalkan Makkah. Dan ini merupakan keputusan Mudzakarah Perhajian Indonesia Kementerian Agama RI tahun 2015 halaman 36 sampai 39. Pertanyaan ketujuh, apakah jamaah haji yang sakit yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi diwukufkan? Pihak Rumah Sakit Arab Saudi mewukufkan pasien-pasien yang dirawat di RSAS dengan menggunakan ambulans, sebagaimana safari wukuf yang dilakukan oleh KKHI. Kedelapan, apa hukum tawaf wada bagi jamaah haji yang sakit? Teman-teman, tidak diwajibkan tawaf wada bagi jamaah haji yang sakit dan tidak dikenakan dam. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah arba'in? Sholat berjamaah arba'in adalah sholat berjamaah 5 waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu sholat. 10. Apakah sholat berjamaah arba'in diharuskan berjamaah dengan imam rawatib Masjid Nabawi dan tidak boleh terputus-putus? Teman-teman dianjurkan berjamaah dengan imam rawatib dan tidak terputus-putus, kecuali ada uzur syar'i atau halangan yang dimaklumi, seperti kondisi fisiknya lemah, sakit, atau datang haid bagi perempuan. 11. Apakah sholat di dalam bangunan masjid sama pahalanya dengan yang sholat di halaman atau teras masjid? Sama saja dari sudut letak, tapi dari sudut ikhtiar tergantung usaha yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Sebenarnya, pertanyaan ke-12, apakah sama pahala orang yang sholat di Masjidil Haram dengan orang yang sholat di masjid lain di Tanah Haram? Pada dasarnya, semua masjid yang berdiri di atas Tanah Haram dihukumkan masjid yang fadilahnya sama dengan Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali kelipatan. Adapun di Masjid Nabawi Madinah pahalanya 1.000 kali kelipatan. 13. Apa saja akhlakul karimah jamaah haji? Di antara sebagian akhlakul karimah yang dianjurkan bagi jamaah haji adalah yang pertama, taqarrub, adalah berusaha mendekatkan diri kepada Allah secara terus-menerus. Yang kedua, tadabbur, atau mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialaminya untuk menambah keimanan kepada Allah. Ketiga, tafakkur, banyak berpikir tentang ihwal diri, agama, dan kehidupannya demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Keempat, tasamuh, bersikap toleran dengan sesama atas keragaman kepentingan dan kebutuhan, serta saling pengertian untuk mendukung terlaksananya kemaslahatan bersama. Kelima, ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tidak sebaiknya. Keenam, talikul wajhi, atau menampakkan wajah yang cerah ceria, penuh kedamaian dan menyenangkan. 7. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dan nasihat terhadap sesama tentang kebenaran dan kesabaran. Yang ke-8, qanaah, bersifat lapang dada, menerima apa saja pemberian Allah, baik sesuai dengan keinginan ataupun tidak. Dan yang terakhir, ridho, sikap merasa senang, rela dan puas menerima dan tidak membenci segala macam bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Melihat semua peristiwa perjalanan haji dan alam sekeliling merasa indah.
14. Di antara larangan dalam ihram haji yang disebutkan dalam Al-Quran adalah rafas, fusuk, dan jidal. Apa sajakah yang termasuk dalam kategori itu? Pertama, rafas. Rafas adalah mengeluarkan perkataan tidak senonoh yang mengandung unsur kecabulan atau porno, senda gurau berlebihan yang menjurus kepada timbulnya nafsu birahi atau syahwat, termasuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Yang kedua, fusuk. Fusuk adalah segala perbuatan maksiat, baik disadari ataupun tidak. Di antara perbuatan maksiat itu, yang pertama, takabur atau sombong. Kedua, merugikan dan menyakiti orang lain dengan kata-kata atau sikap perbuatan. Ketiga, zalim terhadap orang lain, seperti mengambil haknya atau merugikannya. Keempat, berbuat sesuatu yang dapat menodai akidah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, merusak alam dan makhluk lainnya tanpa ada alasan yang membolehkan. Keenam, menghasut atau memprovokasi orang lain melakukan maksiat. Yang ketiga, jidal. Jidal adalah segala sikap dan perbuatan yang mengarah pada perdebatan, permusuhan, dan perselisihan yang diiringi dengan nafsu ammarah, meskipun untuk mempertahankan kebenaran dan memperjuangkan haknya, seperti berbantah-bantahan untuk memperebutkan kamar, berebut kamar kecil, dan termasuk melakukan demonstrasi terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Adapun diskusi atau musyawarah tentang masalah agama dan kemaslahatan yang dilakukan dengan cara baik dan santun itu diperbolehkan. Namun, jika dengan berbantah-bantahan atau jidal, maka sebaiknya tidak perlu ya, teman-teman. Pertanyaan ke-15, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur menurut bahasa berarti haji yang baik atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, haji mabrur adalah haji yang mendorong pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut syar'i, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, wajib, dan adabnya, serta menghindari hal-hal yang dilarang dengan penuh konsentrasi dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 16. Setiap jamaah haji tentu ingin meraih haji mabrur. Namun masih banyak jamaah yang belum memahami kriteria-kriterianya. Apa saja kriteria haji mabrur? Beberapa kriteria untuk meraih haji mabrur yang harus ditempuh oleh jamaah haji antara lain: yang pertama, pelaksanaan ibadah haji harus didasari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, biaya dan bekal untuk menunaikan haji harus berasal dari harta yang halalan thayyiban. Ketiga, pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan manasik yang benar, baik dari rukun, wajib, dan sunnahnya. Keempat, menghindari seluruh larangan ihram dan perbuatan maksiat yang dapat mengurangi pahala hajinya. Dan yang terakhir, memperbanyak zikir, istighfar, dan amal soleh. Pertanyaan yang ke-17, apa saja ciri-ciri haji mabrur? Teman-teman, mabrur atau tidaknya jamaah haji memang tidak dapat dilihat dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang yang dapat meraih haji mabrur itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri orang yang meraih haji mabrur diantaranya: yang pertama, santun dalam bertutur kata. Yang kedua, menyebarkan kedamaian. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial. Keempat, berperilaku atau amal perbuatannya lebih baik
dibanding dengan sebelum menunaikan ibadah haji. Yang kelima, bertambah zuhud terhadap kehidupan dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Yang keenam, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan sikap sabar, syukur, tawakal, dan ridho. Demikian tanya jawab seputar manasik haji dan umroh bagian 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.